Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seprilia Eka Putri dengan NPM 2141167 dari kelas Manajemen 21 Gabungan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan kampanye untuk media digital dalam fase 1. Yang pertama, ada pengertian dari karakteristik media digital, yaitu media digital memiliki karakteristik unik termasuk interaktif, mudah diperbarui, mudah diukur, mendukung personalisasi dan multimedia. Media ini memungkinkan akses global, partisipasi sosial melalui platform media sosial, dan kemudahan pengukuran kinerja kampanye secara langsung. Dan di dalam karakteristik media digital ini dilalui oleh beberapa tahap tahap yang pertama itu menyusun tujuan dan mencari komunikasi pemasaran yang interaktif. Dalam tahap pertama ini ditetapkan yang pertama ada penetapan tujuan, yaitu dengan menentukan tujuan secara smart, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Dan yang kedua ada pemahaman target audience, yaitu dengan mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan target audiens. Dan yang ketiga ada pemilihan saluran komunikasi, yaitu dengan menentukan saluran yang efektif untuk mencapai target audiens. Dan yang keempat ada implementasi dan pelaksanaan, yaitu dengan menjalankan kampanye sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Tahap yang kedua yaitu pemahaman atau wawasan yang diperoleh dari hasil kampanye pemasaran yang telah ditentukan. Dalam tahap ini melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama ada pengumpulan data, yaitu dengan mengumpulkan data kinerja kampanye dari berbagai sumber. Dan yang kedua, dilakukan analisis data, yaitu dengan melakukan analisis data untuk mengidentifikasi tren dan pola. Dan yang ketiga, ada perbandingan dengan tujuan, yaitu dengan membandingkan hasil dengan tujuan awal kampanye. Dan yang keempat ada segmentasi dan pemahaman audiens, yaitu dengan menganalisis respon dari berbagai segmen audiens. Dan yang kelima ada feedback pelanggan, dengan memperhatikan umpan balik pelanggan untuk memahami pengalaman mereka. Dan yang keenam ada evaluasi biaya dan ROI, yaitu dengan meninjau biaya kampanye dan menghitung return of investment atau ROI. Dan yang terakhir ada dokumentasi hasil, dengan cara mencatat hasil dari analisis dan pembelajaran dalam laporan tersebut. Dan tahap yang ketiga itu ada segmentasi dan target. Dalam tahap segmentasi dalam pemasaran digital melibatkan beberapa pembagian audiens secara besar menjadi kelompok kecil berdasarkan karakteristik seperti demografi, perilaku, atau geografi. Setelah itu, tahap targeting. Tahap targeting menentukan kelompok mana yang akan menjadi fokus utama pemasaran dengan memastikan penggunaan sumber daya secara efisien. Dan tahap yang keempat itu ada tahap penawaran, pengembangan pesan, dan kreatif. Penawaran, pengembangan, dan pesan kreatif adalah salah satu elemen penting dalam merancang kampanye pemasaran yang efektif. Yang pertama ada penawaran pengembangan atau value proposition, yaitu janji nilai yang ditawarkan oleh produk atau layanan kepada konsumen. Hal ini merinci manfaat yang akan dijanjikan kepada pelanggan dan apa yang membedakan produk atau layanan tersebut dengan layanan yang lain. Dan yang kedua ada pesan kreatif. Pesan kreatif melibatkan penyampaian informasi atau emosi kepada audiens dengan cara yang unik, menarik, dan berkesan. Pesan kreatif dapat menggunakan berbagai elemen seperti narasi, gambar, humor untuk menciptakan daya tarik dan meningkatkan daya ingat.
Selanjutnya, ada tahap yang kelima, yaitu alokasi keuangan dan pemilihan bauran pemasaran digital. Yang pertama, ada pengertian alokasi keuangan. Alokasi keuangan melibatkan penentuan berapa banyak dana yang akan dialokasikan untuk berbagai aspek pemasaran digital. Hal ini termasuk biaya iklan, pengembangan konten, dan alat analisis. Alokasi harus mencerminkan prioritas bisnis dan tujuan pemasaran, serta mempertimbangkan efisiensi pengeluaran. Dan yang kedua itu ada pengertian pemilihan bauran pemasaran digital. Pemilihan bauran pemasaran digital melibatkan kombinasi elemen pemasaran digital seperti iklan PPC, pemasaran konten, media sosial, email marketing, dan SEO. Pemilihan bauran ini bergantung pada audiens, target, tujuan pemasaran, dan sumber daya yang tersedia. Dan tahap yang terakhir itu ada integrasi ke seluruh jadwal media dan rencana. Integrasi ini melibatkan penyatuan berbagai saluran media seperti media cetak, televisi, radio, dan digital dalam satu jadwal yang terkoordinasi dengan memastikan pesan pemasaran disampaikan secara seragam atau secara bersamaan. Rencana pemasaran digital yang terpadu mencakup koordinasi taktik digital seperti media online, pemasaran konten, media sosial, email marketing, dan SEO untuk menciptakan pengalaman yang konsisten bagi para audiens. Dan berikut beberapa referensi yang digunakan dalam materi ini. Terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.